Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 119 ayat 47 dan 48. Demikianlah sabda Tuhan. Aku menggemari perintah-perintah-Mu yang memang kucintai. Aku hendak menadahkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan merenungkan ketetapan-Mu. Tema renungan saat ini adalah hubungan saling mengasihi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada waktu masih remaja, Francis Asbury sering berjalan-jalan mengelilingi tempat kerja pandai besi yang luas. Suatu hari ia memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang pandai besi. "Selamat sore, Pak. Landasan besi ini sangat besar," kata Francis mengawali perbincangannya dengan laki-laki yang bernama Vauxhall. "Landasan itu memang yang terbesar di daerah ini, Nak," kata Vauxhall menjelaskan pada Francis. Sejak hari itu, akhirnya Francis menjadi akrab dengan Vauxhall. Suatu hari, Vauxhall bertanya kepada Francis, "Francis, apakah engkau seorang Kristen?" Francis tertawa dan berkata, "Di sekolah, saya dipanggil hamba Tuhan karena setiap hari Minggu saya beribadah. Lagi pula saya dikenal sebagai orang yang jujur." "Bukan itu, yang kumaksud sebagai seorang Kristen adalah seorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus," kata Vauxhall kepada Francis. Kemudian Vauxhall menjelaskan arti dan bagaimana membina hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Kemudian di usia 26 tahun, Francis Asbury menyerahkan dirinya sebagai penginjil di Amerika Serikat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukankah dua orang yang saling mengasihi memiliki hubungan yang intim? Hubungan yang intim dengan Tuhan tidak bisa dibina jika kita datang kepadanya hanya pada hari Minggu saja. Keintiman akan tercipta jika kita mau belajar mendisiplin diri untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kesibukan atau pekerjaan yang menumpuk tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan jam-jam doa kita. Bahkan kepadatan pelayanan pun tidak bisa menggantikan kedudukan doa pribadi kita. Saudara yang terkasih, kita akan merasakan perbedaan yang besar ketika mengisi hari dengan berdoa dibandingkan dengan hari tanpa berdoa. Sadarilah bahwa jiwa kita butuh makanan rohani, dan itu hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sedang menanti kedatangan kita di hadirat-Nya saat ini. Jadi jangan biarkan Dia menunggu lebih lama lagi. Hampirilah Dia sekarang juga. Yakinlah
bahwa jika kita menanggalkan berbagai alasan atau kemalasan rohani dan datang kepadanya saat ini juga, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang melimpah dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun karakter untuk selalu dekat dengan Tuhan, dengan cara membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ada banyak kegelisahan yang mendera hati kami. Kini kami sadari bahwa itu semua diakibatkan karena selama ini hubungan kami denganmu hanya terbatas saling mengenal dan bukan saling mengasihi. Bantulah kami agar hati kami mau lebih terbuka untuk semakin dekat dan intim dengan Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Bapa yang baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami, tuntunlah kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang kami kerjakan mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.